bertemu adik-adik sekalian. Ya. Oke, kalau kita bicara sepak bola pada saat sekarang ini berkembang terus. Ya. Kalau kita bicara sepak bola, waktu saya dulu main, waktu Kurniawan dulu main, ya, kebetulan saya sama Kurniawan pernah sama-sama di tim Primavera di Itali. Ya. Ini perkembangannya luar biasa. Dulu permainan sepak bola itu dari kaki baru ke kepala. Apa artinya dari kaki ke kepala? Karena tekanannya belum tinggi seperti pada saat sekarang ini. Pemain-pemain pada saat dulu tahun 70-an, 80-an, 85 tahun 90, kontrol bola dulu, baru berpikir kemana ingin main. Oleh karena itu, pada saat itu, kaki dulu, baru kepala. Tapi sepak bola pada saat sekarang ini udah jauh berbeda, udah nggak bisa dilakukan seperti itu lagi. Sepak bola sekarang pada saat sekarang ini bukan hanya masalah teknik dan skill. Itu harus. Kalau kita lihat di pertandingan Piala Dunia, pemainnya punya teknik dan skill. Tapi yang paling terpenting, kepala. Saya banyak bicara sama Luis Milla. Ya, Luis Milla datang ke Indonesia, 3 bulan, 4 bulan saya banyak cari masukan. Apa sebenarnya kekurangan pemain Indonesia? Pemain Indonesia skillnya bagus, tekniknya bagus, luar biasa. Tetapi sering telat apa? Ambil keputusan. Ambil keputusan itu dari apa sebenarnya kalau di dalam permainan sepak bola? Read the game, baca main. Inilah sekarang yang dibutuhkan oleh pemain-pemain kita, pemain-pemain masa depan. Pemain-pemain muda kita. Ini yang kita harus buat dan kita harus lakukan kalau kita ingin bersaing ke top level. Ya. Jadi pemain-pemain pintar, pemain-pemain intelijensia yang diperlukan di samping punya kemampuan teknik dan skill. Oke, kita bicara masalah perkembangan sepak bola modern pada saat sekarang ini. Ya. Kalau lihat Piala Dunia tahun 2010, ya, di mana pertandingan itu di Afrika Selatan, yang juaranya waktu itu Spanyol. Tren sepak bola pada saat itu adalah penguasaan bola, possession play. Gimana Spanyol setiap pertandingan menguasai bola hampir 70-75%. Menguasai bola. Ya. Mereka menguasai bola, lawan bertahan, mereka nggak peduli. Ya. Kuasai bola tapi sambil cari penetrasi ke belakang pertahanan lawan. Ya. Tapi tahun 2014 ini berbeda lagi. Ya. Tahun 2014 tren sepak bola berbeda lagi. Berubah yang tadinya possession play, possession efektif, tetapi berubah jadi attacking play. 2014 di Brasil. Kenapa disebut 2014 attacking play? Karena di dalam pertandingan Piala Dunia 2014 itu 171 gol terjadi dari 64 pertandingan. Jadi hampir 2,7 sekian setiap pertandingan terjadi gol. Oleh karena itu disebut attacking play. Semua tim menyerang, semua tim ingin buat cetak gol. Sehingga tahun 2014 kemarin disebutlah Piala Dunia yang enak ditonton. Tapi apa yang kita lihat pada saat sekarang ini, tahun 2018 Piala Dunia di Rusia, technical report FIFA belum keluarkan.
biasanya nanti dia akan keluarkan statistik dan analisis. Nanti di bulan September mereka baru keluarkan tentang technical report. Tetapi adik-adik sekalian, menurut adik-adik, gaya main seperti apa kemarin di Rusia kemarin? Compact defense, ya, block defense, dan counter attack. Banyak kejadian seperti itu. Saya juga bicara sama Luis Milla. Luis, kenapa Spanyol tidak bisa cetak gol ketika lawan Rusia? Tapi Rusia juga tahu bagaimana Spanyol, ya, Spanyol punya pemahaman permainan position play. Ya. Luis Milla, ini ada orang Spanyol. Luis Milla ini bekas pemain Barcelona, bekas pemain Real Madrid, bekas pemain Valencia, dan pernah di La Masia. Dia bicara sama saya seperti itu, ya, bahwa sebenarnya Spanyol pada saat itu bermain menurut Luis Milla keliru ketika melawan Rusia. Terlalu banyak aman, terlalu banyak penguasaan bola, terlalu banyak permainan penguasaan bola. Membuat semua pemain-pemain Spanyol, pemain-pemain Rusia bisa turun ke belakang pertahanan untuk buat blok pertahanan. Yang dilakukan oleh Rusia gampang, simpel. Dia tahu bahwa pemain-pemain Spanyol adalah pemain-pemain yang bagus di dalam penguasaan bola, ya. Tetapi mereka blok defense di belakang, mereka nggak bisa masuk ke belakang. Ketika berhasil rebut bola langsung melakukan counter attack. Itulah yang dilakukan oleh Rusia ketika melawan Spanyol. Jadi tren sepak bola ini selalu berubah-berubah. Selalu berubah. Dari setiap Piala Dunia ke Piala Dunia ke Piala Dunia berikutnya. Dan ini harus kita juga cermati. Karena perkembangan-perkembangan ini juga yang menjadi bahan-bahan pemikiran kita, bagaimana kita juga berusaha untuk bisa memainkan cara seperti apa tren sepak bola pada saat sekarang ini. Ini pekerjaan yang tidak gampang. Ya. Oke. Kita lihat bagaimana Inggris kemarin juara dunia U17 dan U20. Piala Dunia. Tahun 2018 Inggris bisa jadi juara di dunia under 17 dan under 20. Apa rahasianya sebenarnya? Ya, rahasia daripada Inggris bisa jadi juara. Padahal lawan Argentina dia. Ya. Kemudian juga lawan Spanyol di final. Tetapi dia bisa memenangkan pertandingan. Rahasia dari tim Inggris adalah disebut England DNA. Apa itu England DNA? England DNA adalah cara bermain filosofi sepak bola Inggris yang dikembangkan mulai dari usia muda. Mereka baru buat 4 tahun belakangan. 4 tahun belakangan membuat cara bermain yang dianggap cocok untuk pemain-pemain Inggris bisa bersaing di kancah Piala Dunia. Dan hasilnya bagus, hasilnya luar biasa. Karena cara bermain, prinsip bermain yang ada hubungannya dari tim nasional U15 sampai tim senior. Mereka buat seperti itu. Ini juga jadi satu contoh-contoh kita, contoh yang paling penting, ya, bagaimana kita ingin meningkatkan sepak bola di Indonesia. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang bagaimana kita keinginan kita untuk program ke depan, kita juga harus tahu perkembangan sepak bola pada saat sekarang ini. Ya. Di sini kita lihat bagaimana, ya,
struktur pengembangan di negara yang maju. Ya, di negara yang maju. Kalau kita lihat di sini, ada 2 jalur. Di negara-negara yang maju itu ada 2 jalur pembinaan sepak bolanya. Ada jalur amatir, ada jalur profesional. Kalau kita lihat di sini bagaimana amatir, ya, di negara yang maju, ya, seperti Jerman, Spanyol, Inggris, kemudian Jepang, Australia. Mereka sudah punya jalur pembinaan amatir dan pro atau elit. Ya. Kalau kita lihat di sini bagaimana amatir, ya, ini top quality. Di sini juga soccer school, ya, kalau di Indonesia disebut SSB, sekolah sepak bola. Punya jenjang yang berkesinambungan sehingga sampai di klub atasnya. Ada kompetisi kelompok umur yang sampai terus berjenjang menuju klub-klub amatir. Kemudian di pro, di elite pro juga ada jenjang, ya, jenjang pembinaan pemain-pemain usia muda di tingkat elit. Ya. Di negara-negara maju mereka punya klub-klub kelompok umur yang berkompetisi antara mereka. Sehingga, ya, mereka tidak kesulitan untuk mencari pemain-pemain nasional. Ya, yang dikatakan tadi oleh Indra Safri, ya, di dalam scouting, ya, akan lebih mudah mencari pemain-pemain yang berkompetisi secara reguler. Di sini ada pemain-pemain amatir yang berkompetisi secara reguler, tapi juga ada pemain elit, pemain pro yang berkompetisi secara reguler, akhirnya yang banyak bermain di tim youth national team dan senior national team. Ya, kalau kita lihat di sini bagaimana, ya, pemain-pemain di level youth yang terbaik ini, yang terbaik masuk ke Elite Pro Academy. Ya. Jadi Elite Pro Academy adalah kumpulan pemain-pemain terbaik dari pemain-pemain soccer school atau SSB, katakan di Indonesia. Ya, pada saat sekarang ini. Mereka masuk, kemudian berkompetisi, ya, berjenjang sehingga mereka adalah cikal bakal dari pemain-pemain liga profesional. Di sini jenjang kompetisi ada umur 14, kemudian ada 16, kemudian ada 18, ada 20, sehingga mereka langsung nanti masuk ke tim utama Liga 1. Karena tujuan daripada Pro Elite Academy adalah pemain-pemain yang dipersiapkan untuk bermain di klub utamanya dan juga menjadi pemain-pemain nasional di masa depan. Ya. Inilah struktur pembinaan sepak bola, ya, yang ada di negara-negara yang maju, ya, yang prestasinya yang kita lihat banyak berhasil di Piala Dunia. Ya. Oke, ini bagaimana struktur pengembangan pemain-pemain di negara yang maju. Sekarang kita lihat situasi di Indonesia. Di sini ada amatir. Ya, kalau tadi kita bicara negara-negara yang maju itu ada di top level quality, top quality. Yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini, soccer school, ya, masih quality-nya masih di bawah. Ya, dibanding dengan negara-negara yang maju. Kemudian jenjang kompetisi klub-klub SSB di Indonesia itu biasanya terhenti sampai kelompok umur 15 tahun. Ada kompetisi 13 tahun, ada kompetisi 14 tahun. Kalau di sini kita lihat ada top score, kemudian ada Kompas, ya. Di tempat lain kita nggak tahu apakah ada kompetisi yang reguler seperti yang ada di Jakarta. Ada beberapa tempat, ya. Kita lihat juga ada di Bandung, ada di Malang.
Tetapi yang lainnya sisanya lebih banyak mereka bermain dengan turnamen. Ya. Oleh karena itu inilah jenjang yang ada di amatir. Ya. Kemudian jenjang di pro. Kalau kita lihat di sini bagaimana klub-klub pro Liga 1. Mereka belum punya pemain-pemain, pengembangan pemain usia muda untuk bisa masuk ke tim senior Liga Pro. Di sini terputus ya. Karena Pro Academy belum eksis. Negara-negara yang maju mereka punya under 16, under 14, under 16, under 18 dan under 20. Ya. Di sini terputus akibatnya ya, situasi seperti ini, tim-tim nasional terutama tim-tim U16, tim-tim 19 datang langsung dari pemain-pemain amatir. Kalau kita bicara apa sih sebenarnya yang menyebabkan kita belum bisa bersaing dengan tim-tim di Asia. Ya. Bahkan yang saya katakan tadi, kita di ASEAN juga masih di bawah bayang Vietnam, Thailand. Ya. Kalau kita bicara, apa itu definisi kualitas rendah? Pembinaan tidak berjenjang dan berkesinambungan. Apa ini? Tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan. Karena kalau kita lihat kompetisi-kompetisi di kelompok umur, ya selalu terhenti sampai di umur 15-16 tahun. Semua orang banyak pertanyaan, kenapa tim-tim nasional umur U16 kita baik-baik. Tetapi sesudah kita berangkat ke umur selanjutnya, kita terhenti. Karena U16 masih banyak bermain dengan talenta. Karena di dalam sepak bola, pemain bertalenta itu tidak cukup. Pemain bertalenta perlu kemauan dan perlu kerja keras. Perlu latihan yang berkualitas. Perlu kompetisi yang berkualitas. Lantas bagaimana kita bisa berkompetisi yang berkualitas kalau kita cuma kompetisi berjenjang kita terputus sehingga umur sampai 16 tahun. Inilah permasalahan yang kita mesti selesaikan di sepak bola Indonesia. Ya. Jadi pembinaan tidak berjenjang di jalur amatir maupun jalur elit Pro Academy. Ya, Indonesia belum punya kompetisi Pro Elite Academy umur 16, umur 18, dan umur 20. Kita belum punya seperti itu. Padahal itu adalah jalur-jalur untuk bisa berprestasi. Ya. Kemudian rendahnya kuantitas dan kualitas pelatih. Apa ini sebenarnya? Karena kalau kita bicara seperti ini, the best coaches, best players, best performance. Artinya di tangan seorang pelatih yang bagus, akan tercipta pemain-pemain yang berkualitas dan akan punya performance di dalam permainan. Kita sedikit punya pelatih-pelatih yang berkualitas, terutama yang menangani pemain usia muda. Jumlah pelatih juga kurang banyak dibanding dengan rasio pemain. Ini yang kita buat sesudah kita melihat, menganalisa kelemahan-kelemahan yang ada yang membuat sepak bola kita belum berprestasi seperti apa yang kita rencanakan. Di sini nomor satu yang kita buat adalah guidance, ya, panduan. Apa panduan ini kita buat paling besar gambarnya dari semua, ya, adalah filosofi sepak bola Indonesia.
atau yang kita sebut Vilanesia, filosofi sepak bola Indonesia. Apa itu filosofi sepak bola Indonesia? Filosofi sepak bola Indonesia adalah cara bermain yang kita anggap cocok untuk pemain-pemain Indonesia untuk bisa berprestasi lebih baik lagi. Ini yang jadi dasar. Ini yang selalu menjadi pertanyaan FIFA pada saat sekarang ini. Anda setiap negara, setiap MA, Member of Association, harus punya filosofi sepak bola sesuai dengan karakteristik masing-masing negara Anda. Tidak bisa meniru dengan karakteristik negara yang lain. Berbeda. Baru dari sini kita bisa nanti menentukan apa tindak selanjutnya. Filosofi sepak bola Indonesia adalah cara bermain yang kita anggap paling cocok. Apa cara bermain? Style of play. Cara menyerang. Cara bertahan. Cara transisi. Ini yang kita mesti punya dulu. Karena nanti ini turun ke bawah, ke pemain-pemain usia muda. Bagaimana kita menyerang? Dalam filosofi sepak bola Indonesia dalam menyerang, kita harus bermain proaktif. Berbasis pada position tapi efektif. Menyerang secara proaktif, ingin menguasai bola. Kemudian progresif, berprioritas untuk menyerang ke depan. Kemudian konstruktif. Bukan main long passing ke depan. Karena postur pemain Indonesia tidak seperti postur pemain Iceland. Kita rendah, kita lebih pendek ya, tapi kita punya kecepatan, punya skill. Itu di dalam menyerang. Tetapi ketika kita kehilangan bola dari menyerang bertahan, kita juga punya filosofi bermain. Transisi negatif. Yang kita lakukan ketika kita menyerang, kita hilang bola, yang kita lakukan pertama adalah cepat rebut bola. Kalau dalam terminologi sepak bolanya, pressing immediately. Pressing dengan segera. Menjadi prioritas pertama. Kedua, kalau tidak bisa melakukan pressing secara dengan segera, kita harus kembali ke posisi untuk melakukan reposisi di dalam mengorganisasi pertahanan untuk pressing lawan. Itu filosofi di dalam transisi negatif. Dari menyerang ke bertahan. Kemudian apa filosofi kita di dalam bertahan? Di dalam bertahan, ketika hilang bola, yang dilakukan adalah zonal pressing. Zonal pressing, menjaga pertahanan dengan menjaga daerahnya masing-masing. Bukan penjagaan man-to-man marking. Ya, di dalam bertahan. Melakukan pressing ya, sesuai dengan situasi. Kapan pressing di depan, kapan pressing di tengah, kapan pressing di belakang. Kemudian transisi positif dari bertahan ke menyerang. Rebut bola, prioritas pertama adalah counter attack. Cepat menyerang ke depan. Kalau tidak bisa melakukan counter attack, kita melakukan build up, patient build up. Sambil mencari kesempatan untuk bisa penetrasi ke depan. Inilah filosofi sepak bola Indonesia yang jadi guidance untuk pemain-pemain usia muda. Kita sudah tahu nih sekarang pemain-pemain filosofi Indonesia, cara bermain. Kita sudah tahu pelatih-pelatih, pemain-pemain mana yang dibutuhkan untuk bisa bermain dengan cara filosofi sepak bola Indonesia. Tapi kita juga membutuhkan pelatih-pelatih yang bisa memproduksi pemain-pemain tadi memainkan filosofi sepak bola Indonesia. Jadi ini jadi satu kesatuan. Oleh karena ini, ya, panduan pembinaan sepak bola, filosofi sepak bola Indonesia menjadi salah satu terobosan yang kita buat sebelum kita bertindak ke tempat yang lain.
terobosan PSSI, ya, Elite Pro Academy, ya, pembinaan berjenjang dan berkesinambungan. Mulai bulan September besok, ya, setiap klub Liga 1 harus memiliki tim elite under 16. U16, karena hubungannya jenjang berkesinambungan di tim profesional. Ya. Jadi ada Elite Pro Academy. Ada umur U16 dan U19. Tahun 2020 nanti atau 2019 tahun depan bukan hanya U16 dan U19 sudah berubah U16, U18 dan U20. Ini keharusan dari tim Liga 1 untuk membuat tim pembinaan usia muda. Kemudian kursus pelatih. D-License, C-License, B-License, E-License, Pro-License yang berbasis filosofi sepak bola Indonesia. Di tahun 2018 ini, mulai bulan Januari sampai bulan November, kita bisa mencetak 1.620 pelatih. Dari kursus-kursus yang kita buat. Kita buat D-License di tahun 2018 ini 60 kursus D-License. Berbasis filosofi sepak bola Indonesia. Cara bermain sepak bola Indonesia. Kemudian C-License kita buat sebanyak 30 course C-License AFC. Ya. B-License kita buat 2 B-License di tahun 2018 ini. Kemudian E-License kita buat 1 E-License dan sekarang yang sedang berlangsung adalah Pro-License yang kita lakukan di Jogja. Kemudian juga kompetisi liga, kompetisi berjenjang, ya kita buat, ya Liga 1, U16 dan U19. Kemudian Suratin kita juga buat kompetisi yang berjenjang 13, 15 dan 17. Ya. Ini perubahan format dan perubahan daripada mindset. Bukan kompetisi usia muda, bukan hanya mencari juara, tapi mendidik pemain-pemain terutama di dalam fondasi bermain. Ya. Kemudian juga kita akan buat pada tahun ini mudah-mudahan terrealisasi National Sport Center untuk tim nasional Indonesia. Dan inilah sebenarnya ya goal target dari PSSI ada di tahun 2045. Kenapa 2045? 2045 adalah 100 tahun dari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita harapkan kita bisa berprestasi di sana. Ada program dari 2018 sampai 2019, ya ini pengembangan. Kemudian tahun 2020 sampai 2024 di sini masih pengembangan dan di sini kita harapkan pemain-pemain under 16 kita yang pada saat sekarang ini berkompetisi di Sidoarjo dan ditambah dengan pemain-pemain U16 Elite Pro Academy bisa bermain di Olimpiade tahun 2024. 6 tahun mereka berlatih, berkompetisi dengan pemain-pemain talenta seperti itu kita harapkan kita juga bisa ikut nanti berkompetisi di Olimpiade. Kemudian 2034 ini Piala Dunia, ya kita harapkan juga kita nanti setidaknya bisa lolos dan 2045 selesai. Buka aja Bukalapak.